salam sehat dan salam semangat ya anak-anak Ibu. Nah, bertemu dan berjumpa kembali dengan Ibu Lia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat, kelas 6. Sebelum kita mulai, anak-anak terlebih dahulu untuk berdoa dan kemudian menyiapkan alat tulisnya ya. Nah, di pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat kesimpulan. Anak-anak tentunya masih ingat dong apa sih itu kesimpulan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah suatu ikhtiar dari suatu uraian pidato dan semacamnya. Kemudian kesimpulan juga bisa dimaknai sebagai kesudahan pendapat atau pendapat yang terakhir yang didasarkan pada penjelasan atau uraian sebelumnya. Nah, anak-anak hebat, kesimpulan itu dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri atau menggunakan bahasa sendiri. Sekarang anak-anak coba perhatikan bacaan berikut ini ya. Paus adalah mamalia laut yang terbesar. Masing-masing spesies paus memiliki ukuran tubuh maksimum yang berbeda-beda. Tubuh mereka sebagian besar menyerupai seekor lumba-lumba. Mereka memiliki tubuh berbentuk streamline dengan dua sirip berbentuk dayung di bagian depan bawah dari tubuhnya, dan sebuah ekor yang juga memiliki bagian yang sama seperti ekor lumba-lumba. Nah, dari bacaan ini kita akan mengetahui apa sih ide pokok, kemudian kalimat utama dan kesimpulannya. Nah, dari bacaan tersebut ide pokoknya adalah paus itu adalah mamalia laut. Kemudian kalimat utamanya adalah paus adalah mamalia laut yang terbesar. Nah, kemudian bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan itu bisa diambil dari ide pokok, kata kunci dari kalimat penjelas. Jadi kesimpulannya adalah paus adalah mamalia laut yang memiliki bentuk tubuh streamline sama seperti lumba-lumba. Jadi mudah bukan anak-anak untuk membuat kesimpulan dari suatu bacaan? Nanti anak-anak silahkan coba ya. Anak-anak, bagaimana sih cara membuat kesimpulan yang benar? Nah, cara membuat kesimpulan yang benar yang pertama adalah membaca teks atau bacaan dengan seksama. Tentunya anak-anak harus membaca tuntas bacaan tersebut dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, catat ide pokoknya dalam teks bacaan tersebut. Ya, baca ide pokoknya atau catat ide pokok yang berada dalam bacaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan isi cerita dari bacaan yang sudah anak-anak baca. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua, di pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar tentang PKN, yaitu perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Nah, nanti yang kita akan bahas adalah sila yang keempat untuk anak-anak. Nah, tapi sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Di sini anak-anak menyanyikan dengan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Lagunya seperti ini ya. Sila 1 itu lambang bintang, sila 2 itu lambang rantai, sila 3 lambang pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, di sila yang keempat dari Pancasila, dia mempunyai lambang atau berlambangkan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila keempat tersebut adalah segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. Nah, contohnya seperti pada gambar. Terlihat di situ sedang ada yang namanya rapat atau musyawarah, di mana musyawarah itu adalah untuk mencapai kesepakatan bersama atau untuk mencapai mufakat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang keempat, yang pertama adalah rakyat Indonesia itu adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Nah, kemudian
mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Contohnya melakukan rapat tadi agar didapatkan hasil atau didapatkan kesepakatan bersama secara mufakat. Kemudian yang keempat adalah asas kekeluargaan, di mana asas kekeluargaan ini digunakan untuk melakukan musyawarah agar terjadi keputusan yang tidak memberatkan satu sisi, artinya dibuat adil. Seperti itu ya anak-anak. Nah, perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila ini banyak sekali. Salah satu contohnya adalah melakukan musyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak, kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan atau pemungutan suara. Nah, coba anak-anak sekarang ingat-ingat, anak-anak pernah nggak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di sila yang keempat di Pancasila? Tentunya sudah ya. Cerita tentang sebuah keluarga yang sedang berkumpul membicarakan tujuan piknik. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah membuka percakapan. Ayo anak-anak, kita liburan. Besok pikniknya kemana? Ke pantai saja ayah. Ke Ragunan ya? Bagaimana kalau ke rumah nenek saja? Wah, kok tujuannya berbeda-beda? Ayah jadi bingung. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ikut saran ibu saja ke rumah nenek? Karena kita sudah lama tidak mengunjungi nenek. Setuju ya. Aku tidak mau. Aku maunya ke pantai. Pantai, pantai. Siti, tidak boleh begitu. Ayah, ibu, dan kakak sudah sepakat untuk ke rumah nenek. Siti seharusnya menghormati keputusan kita semua. Baiklah ayah, aku ikut saran ke rumah nenek. Yang penting kita piknik. Terima kasih ayah. Nah, begitu Siti. Itu baru namanya anak yang baik.